Dan juga pemirsa saat ini melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada Pak Yudi Alamsyah selaku pengacara Liga Akbar dan juga tersangka Peggy. Selamat malam Pak Yudi ya. Selamat malam, Mbak. Ya, pertama saya ingin ke Pak Yudia terlebih dahulu. Pak Yudia, kita mendengar bahwa akhirnya Liga Akbar ini mencabut beberapa BAP-nya yang sampaikan 8 tahun yang silam ketika menjadi saksi dan juga ketika ia menyampaikannya di dalam persidangan. Apa saja sih sebetulnya lebih detail lagi keterangan-keterangan yang dicabut oleh Liga Akbar? Iya, pada hari Selasa kemarin Liga Akbar sudah memenuhi panggilan Polda Jabar, di mana Liga Akbar ini diminta keterangannya terkait keterangan yang terdahulu, yaitu pada tahun 2016 yang bersangkutan juga telah dimintai keterangannya dan hadir dalam persidangan. Nah, setelah Liga Akbar ini berkoordinasi, berkonsultasi kepada kami, bahwa Liga Akbar ini akan menyampaikan adanya kronologis kejadian yang tidak dia alami. Dalam arti bahwa kronologis tersebut diarahkan dan diminta oleh penyidik. Sehingga Liga Akbar ini tidak bisa berbuat apa-apa sampai dengan ditandatanganinya BAP tersebut. Ya. Nah, ini yang menjadi titik utama dari pencabutan itu, yaitu terkait dari lokasi di mana terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Egy dan Vina. Nah, itu terakhir kalinya itu bertemu di warung depan SMA 4, di mana Eki itu pada sore harinya menjelang maghrib itu berpamitan ingin menjemput Vina dan kembali lagi ke tongkrongan itu menjelang Isya sekitar jam 7-an. Tuh. Dari jam itu terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Eki dan Vina karena yang bersangkutan ingin ke arah Kuningan, ingin menghadiri acara klub. Nah, itu kronologis yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Liga Akbar pada saat itu saja. Jadi tidak ada kronologis yang menerangkan bahwa Liga Akbar ini juga ikut dengan Eki dan Vina mengendarai sepeda motor, lalu ada teriakan, adanya lemparan, bahwa kronologis itu tuh sebenarnya tidak ada. Nah, inilah yang ditambahkan pada saat BAP tersebut pada tahun 2016. Makanya Liga Akbar minta perlindungan kepada kami, minta didampingi dalam pemeriksaan agar pemeriksaan ini dapat didampingi oleh lawyer sehingga keselamatan dia juga bisa terjamin dan bisa tenang memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena ini juga sebenarnya untuk Liga Akbar ini menjadi bumerang karena selama ini dia menyimpan sesuatu yang tidak benar, tidak dialaminya, tapi diarahkan untuk memberikan keterangan tersebut. Makanya Pak Yudi, ya, maaf dari saya awal potong. begitu kepada kami minta untuk didampingi mengungkap kronologis yang sebenarnya. Ya. Pak Yudi, ya, siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengarahkan pada saat itu Pak supaya Liga Akbar ini Begakui ikut bareng-bareng jalan bareng sama Vina dan Eki sampai mereka dilempari, kemudian mereka berpisah di jalan, Liga Akbarnya pergi ke sebuah lorong. Itu siapa yang mengarahkan itu Pak, yang membuat kronologi itu, yang mengarahkannya ke Liga Akbar? Nah, pada saat pemeriksaan di 2016 itu yang ada di ruangan hanya Liga Akbar dengan penyidik. Kita bisa menilai lah siapa yang mengarahkan itu, karena di ruangan tersebut hanya ada Liga Akbar dengan penyidik. Yang awalnya Liga Akbar ini hanya dimintai keterangan untuk di BAP itu terkait barang bukti yang dihadirkan, yaitu terkait sepeda motor, jaket yang ada bertuliskan STC dan helm. Tapi dalam kenyataannya ada kronologis yang harus ditambahkan.
Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kalau keterangan dari kuasa hukum, ketika dimintai keterangan, membuat BAP dalam ruangan itu cuma ada Liga Akbar dan penyidik. Apakah ini ada prosedur yang salah? Apakah kalaulah memang benar, dari tahun 2016 itu ada kejadian seperti itu, apakah ada prosedur yang disalahkan di situ, Pak? Kalau dari pandangan saya ya, ini semua kan keterangan dari seseorang saja, dari pihak yang tersangka yang kemudian sekarang tidak mengaku gitu ya. Dan itu cuma cerita-cerita begitu saja, saya masih mempertanyakan kebenarannya gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan itu salah prosedur apa tidak gitu. Tapi yang jelas ya, kalau memang terjadi kesalahan ataupun pemaksaan di dalam keterangan itu ya, di dalam hukum yang berlaku itu, keterangan saksi itu adalah keterangan yang diomongkan di depan hakim. Jadi kalau sekarang ini kemudian dulu bersaksi, kemudian sekarang sudah diputus dan sebagainya, sekarang ngomong dulu saya dipaksa kok gitu. Itu ya, kalau itu diterima sebagai suatu kebenaran, ya nggak ada hukum di Indonesia ini. Itu. Saya boleh memberikan pandangan saya. Silakan, Pak. Ini kasus ini jadi kelihatan ruwet ya, judulnya kan gitu. Karena sebetulnya kasus ini kasus sederhana. Kasus terjadinya orang meninggal di suatu tempat gitu yang diduga tadinya kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata kemudian kok nggak cocok seperti Suroso itu Pak Mandor yang melihat itu kan kejadiannya kan bukan kecelakaan, dia membantah itu kesaksian itu kan. Ya. Oke. Karena dari pihak korban tidak menerima itu sebagai suatu kecelakaan, dia kemudian lapor ke Polres. Polres kemudian melakukan tindakan penyidikan. Penyidikannya itu diduga karena bapaknya yang meninggal itu orang narkoba itu ya. Kemudian kasatnya itu dengan kemauan pribadi gitu ya, seakan-akan mengikuti penyidikan itu. Tetapi saya melihatnya gini ya, penyidikan itu hasilnya adalah di dalam berita acara. Berita acara itu benar apa tidak, itu sudah dites oleh hak jaksa. Kalau berita acara itu salah membuatnya, prosedurnya, dan kemudian buktinya kurang, pasti akan dikoreksi oleh hak jaksa. Kemudian dalam tahun 2016 itu ternyata jaksa menganggap cukup sehingga dituntut. Begitu dituntut, maka apa yang dituangkan di dalam berita acara itu akan diuraikan kembali oleh Pak Hakim. Apakah benar nih keterangan ini dan sebagainya, apakah benar keterangan saksi ini, buktinya apa gitu. Nah sayangnya ya waktu itu hakim kemudian memutus bahwa mereka itu yang 8 orang itu ya, itu diduga terlibat dalam kejahatan yang di dalam putusan itu ya. Dan di dalam memutus itu saya yakin hakim juga berdasarkan kenyataan fakta persidangan yang ada. Di situ dia sudah mendengar juga keterangan Pak Suroto, kalau nggak salah dia panggil juga gitu. Tapi kemudian setelah diputus dan kemudian ketika diputus itu 5 orang tersangka itu masih pada keterangannya yang ada seperti dulu kan gitu kan. Ya pantaslah kalau Pak Hakim itu memutus begitu kan. Nah, kasus ini jadi rumit kan hanya setelah keluar film itu. Film itu dengan asumsi seperti itu kan dibantah juga oleh Pak Suroso, enggak film itu enggak begitu kan gitu. Itu jadi film itu dianggap oleh masyarakat suatu kebenaran. Akhirnya timbul ya kecurigaan pada proses peradilan yang tahun 2016 itu dianggap peradilan sesat. Artinya apa? Karena polisinya juga menyidiknya dikoreksi oleh para pakar kemarin. Kok cuman pakai barang bukti kesaksian? Kok tidak pakai scientific crime investigation? Ya. Kok tidak ada CCTV dan sebagainya? Gitu kan. Nah sayangnya polisi walaupun tidak pakai scientific crime investigation, hakim menerima itu. Jadi Benar. sebenarnya bikin semraut itu siapa Pak? Kalau bukan dari polisi, apakah jaksanya, apakah hakimnya, atau justru filmnya yang bikin ruwet? Semrawutnya adalah karena masyarakat mendapatkan informasi sepotong-sepotong yang masing-masing membela yang saksi, membela korban, membela tersangka, yang saling bertentangan itu. Ya itulah jadi seakan-akan ruwet gitu.